Bab 030. Jelas Alina berbinar. Kenapa sih, ayah tidak pernah menceritakan kecantikan bunda? Imbuhnya dengan wajah cemberut. Mahira yang mendengar hal itu tersenyum, tanpa menjawab apapun. Cantikan siapa dengan bunda yang foto di kamar ayah? Pria itu pun, lantas melontarkan pertanyaan. Dua-duanya. Kan bunda Alina cuma satu. Celetukan Alina membuat ayahnya langsung tersenyum penuh makna. Dia melanjutkan lagi bacaannya, sementara Alina masih berceloteh mengenai Azarin. Menceritakan kegiatannya siang tadi, tidak lupa juga Alina menceritakan soal ayah Azarin yang sempat berkenalan, dan sempat tersenyum padanya. Dalam diam, pria yang notabene ayah Alina ikut mendengar dengan seksama. Buku yang ditatapnya hanya sekedar pengalihan saja. Namun, celotehan Alina tak berlangsung lama, sebab gadis itu tiba-tiba merasakan kebelet buang air besar. Pengasuh Alina pun, dengan sigap membawa ke toilet pesawat, dan kini menyisakan Mahira dan sang anak yang terlihat asyik dengan buku di depannya. Apa kamu sudah bisa melupakan Safa, nak? Tanya Mahira setelah lama memandang tanpa berbicara. Pria itu pun langsung mengalihkan atensinya begitu mendengar nama mendiang sang istri. Keningnya berkerut menuntut sang ibu menyelesaikan perkataannya. Ibu hanya ingin memastikan, apakah kamu sudah bisa melupakan Safa? Kenapa ibu bertanya begitu? Dia mengangkat kedua alisnya, disertai tatapan penasaran. Mahira pun, menghela napas sejenak. Kalau memang kamu belum bisa melupakan Safa, kamu harus mengusahakan agar Alina tidak bergantung dengan Nak Asa. Kamu harus bisa meyakinkan Alina, jika ibunya sudah meninggal, ucap Mahira bijaksana. Pria tampan itu hanya diam, dan mengalihkan pandangannya keluar jendela pesawat. Ibu tahu, Nak Asa sangat menyayangi Alina. Ibu takut jika Alina ketergantungan dengan Nak Asa, dan terekam di kepalanya jika ibunya adalah Asa, bukan Safa. Sekali lagi, Mahira menghela napas. Suatu saat dia akan menuntut banyak hal pada kalian. Semisal tidur bersama, liburan, atau misal dia sudah sekolah, pasti dia menginginkan dijemput kedua orang tuanya. Sesuatu hal yang tidak bisa kamu penuhi. Pria itu beralih menatap Mahira, membuat wanita parubaya itu kembali berbicara, pikirkan baik-baik, nak. Jangan sampai kamu salah langkah. Pastikan hatimu benar-benar lepas dari masa lalu. Kenapa ibu berkata begitu? Mahira tersenyum. Ibu tahu, kamu tertarik dengan Nak Asa. Kalau kamu tidak tertarik, mana mungkin kamu rela mengorbankan waktumu buat Alina demi mencari bukti untuk perceraian Nak Asa? Kamu rela mengantar Alina dari rumah sakit Jakarta ke Sukabumi. Apa namanya jika bukan tertarik? Dia sempat terdiam beberapa saat, memilah kata yang tepat untuk diberikan pada putranya. Jika memang kamu ada niatan seriusin Nak Asa setelah dia selesai dengan rumah tangganya, pastikan juga hatimu benar-benar sudah melepaskan bayang-bayang Safa. Ibu tidak ingin kamu membuat anak perempuan orang menderita, apalagi dia harus bersaing dengan orang yang sudah tiada. Sebagai perempuan, ibu benar-benar tidak akan rela. Pria itu mengulum senyum tipis, serta tatapan penuh kebanggaan pada sang ibu yang selalu saja bijak. Apa ibu menyukainya? Ibu suka sejak pertemuan pertama kami. Cuma, ibu takut dengan Alina yang terus beranggapan jika Nak Azarin adalah ibu kandungnya. Padahal yang terekam di kepalanya adalah ibu yang bercadar, sama seperti Safa. Mahira terdiam sesaat sambil menghela napas. Ibu takut kamu dan Alina menyakiti Nak Asa, karena dia hanya akan menjadikan dia peran pengganti saja. Aku tidak mungkin seperti itu, Bu. Menyakiti perempuan, sama saja aku menyakiti Alina, dan ibu, ucapnya penuh keyakinan.
Namun, Mahira justru tersenyum. Makanya ibu katakan, jangan pernah memulai hubungan dengan orang baru, sementara kamu belum pulih dengan masa lalumu, katanya dengan lembut. Kamu dan Alina itu harus benar-benar move on dari Safa. Bukan melupakan ya. Tegas Mahira, biar gimana pun dia menantu ibu, serta ibu dari anakmu. Tapi posisikan Safa di tempat yang semestinya. Pria itu mengangguk. Iya, Bu. Aku paham. Enok. Sementara itu, di rumah sakit tengah diselimuti awan kelabu. Baru saja Azarin kembali dari toilet, dia disuguhkan dengan kabar memilukan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Pak Adam sudah tiada, ucap dokter dengan suara pelan. Sontak saja, Herlina jatuh terkulai lemas. Para tim medis yang berada di situ pun, langsung sigap membawa Herlina di dalam kamar rawat inap, dan dibaringkan di sofa. Lain halnya dengan Azarin. Wanita bercadar itu, seketika oleng. Beruntung dia masih terjaga, sehingga dengan sigap dia memegang dinding. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah, gumamnya lirih. Kemudian menutup wajahnya dengan kedua tangan. Berharap saat dia membuka kedua tangannya, semua hanyalah mimpi. Ya Allah, ini mimpi, kan? Mimpi, kan? Bibir yang gemetaran terus mengeja. Hingga suara dokter di depannya kembali menginterupsi. Kalau keluarga sudah siap, jenazah Pak Adam akan kami antar. Azarin menurunkan kedua tangannya. Ternyata semua bukanlah mimpi. Tanpa berkata apa-apa, dia berlari masuk ke dalam ruang rawat inap, sampai menyambar dokter yang berada di depan pintu. Azarin menjerit sejadi-jadinya, suaranya terpecah-pecah dalam keputusasaan. Pandangannya tertuju pada tubuh Adam yang terbaring tak bernyawa di ranjang. Tangannya gemetar, menggenggam erat tangan Adam yang masih terasa hangat, sama seperti saat dia menggenggam pagi tadi. Abah! Bangun, Abah! Jerit Azarin. Suaranya bercampur isak tangis. Semua alat penunjang yang sebelumnya menempel di tubuh Adam telah dilepas oleh dokter. Detak jantung yang selama ini terpantau di monitor kini hening, tak bernyawa. Azarin terus mengguncang tubuh Adam, berharap keajaiban akan terjadi. Dia tak percaya, tak mau percaya, bahwa ayahnya, yang selalu kuat dan penuh semangat, telah pergi untuk selamanya. Tangisnya menggema di lorong rumah sakit, memantul di dinding-dinding putih yang dingin dan sunyi. Suaranya penuh kepedihan, seakan ingin mengguncang langit dan bumi, memohon agar ayahnya kembali. Abah! Bangun! Abah gak sayang sama Umi. Gak sayang sama Asa. Bangun, Bah! Azarin terus mengguncang tubuh Adam. Dia tahu, orang yang telah tiada tak bisa diguncang sedemikian rupa. Ajaran agama mengajarkan bahwa ruh yang ditarik akan merasakan sakit yang tak terkira. Namun, semua itu seakan sirna dari benaknya. Azarin terhanyut dalam lautan kesedihan, air mata pilu terus mengalir tanpa henti. Hatinya remuk, seakan tercabik-cabik oleh rasa kehilangan yang mendalam. Aza mohon, Bah. Aza janji akan nurut apa kata Abah. Gumamnya lirih di atas dada Adam. Kedua tangannya memeluk erat tubuh kaku Adam. Abah. Bangun, Bah. Jangan pergi tanpa pamit kayak gini. Aza gak ada persiapan. Aza gak siap, Bah. Suara Azarin semakin pelan, sementara air matanya terus mengalir deras di atas dada Adam. Aza masih butuh Abah. Aza masih ingin dipeluk, Bah. Aza sedang hancur sekarang. Jika Abah pergi, siapa yang akan memeluk Aza lagi? Siapa, Abah? Masih belum puas, Azarin kembali bangkit, lalu memegang wajah Adam yang sudah memucat. Bangun,
Abah, bangun. Lihat anakmu ini. Lihat anakmu yang sedang hancur. Aza kuat, Bah. Suara Azarin tercekat, membuat dia harus menelan air jiurnya. Aza aja kuat. Aza kuat melawan orang-orang yang menyakiti Aza. Tapi, kenapa Abah gak kuat, Bah? Ayo bangun, ya. Azarin mencium wajah Adam, membiarkan air matanya jatuh. Aza mohon, Bah. Aza butuh Abah sekarang. Aza janji akan jadi anak baik. Setelah proses administrasi selesai, jenazah Adam dibawa pulang ke rumah menggunakan ambulans. Azarin dan Herlina pun ikut serta dalam mobil tersebut. Sepanjang perjalanan, Azarin terus merangkul tubuh ringkih ibunya yang masih menangis pilu sambil menggenggam tangan Adam. Kabar meninggalnya Adam pun sudah didengar seluruh tetangga sekitar, mengingat Adam pernah menjabat sebagai kepala desa. Sehingga, baru saja mobil ambulans memasuki lorong, setiap inci jalanan sudah dipenuhi warga. Bahkan ketika sampai di rumah, warga pun sudah berkumpul di pekarangan sambil menangis menyambut jenazah. Para warga dengan sigap mengurus semua proses penerimaan jenazah. Dari acara tahlilan hingga rencana pemakaman yang akan dilaksanakan setelah salat subuh, tak luput menjadi urusan warga. Sementara Azarin hanya diam memandang foto sang ayah yang dipajang di atas jasad yang telah tertutupi kain jarik, di ruang tengah. Pandangannya kosong. Dia tak bisa lagi menjadi badut penghibur untuk ibunya. Suara berisik para ibu-ibu terdengar bak tawon. Ada yang meminta untuk menghubungi Alea, ada pula yang meminta untuk mendampingi Herlina. Aza. Pundak Aza terasa dipegang dari belakang, membuat Azarin menoleh dengan lemah. Matanya tampak sembab, cadar yang dipakai sudah basah dengan air mata. Alea gak bisa dihubungi, nak, ucap Bu Siti, salah satu tetangga dekatnya. Bibi sudah berulang kali mencoba, tapi gak aktif. Azarin menggeleng lemah, dia tak lagi memiliki energi untuk berbicara banyak hal. Tidak perlu susah payah, Bi. Abah akan tetap dimakamkan subuh nanti, ucapnya pelan. Baiklah, nak. Jangan lupa makan, ya. Ibu-ibu sudah pada masak di belakang. Bu Siti mengelus pundak Azarin dengan lembut, lalu beranjak meninggalkan ruang tengah. Azarin kembali fokus menatap sang ayah, tak ada niatan untuk menghubungi jenderal. Jangankan itu, dia bahkan sudah tak tahu letak ponselnya di mana. Semua pikirannya yang berpusat pada Adam. Mengingat semua kenangan mereka. Sampai akhirnya, karena kelelahan, Azarin merebahkan tubuhnya di samping Adam. Satu tangan dipakai menggunakan bantal, sedangkan tangan yang lain memeluk tubuh Adam. Suara hingar-bingar pengajian menjadi nyanyian, hingga tak berselang lama Azarin benar-benar terlelap. Spa. Waktu begitu cepat berputar, setelah salat subuh jasad Adam langsung dikebumikan. Semua berjalan gengan cepat tanpa ada halangan. Tepat pukul 6 pagi, pemakaman telah selesai. Azarin dan Herlina tak langsung meninggalkan pemakaman. Mereka berdua masih larut dalam duka, meski tak ada lagi isak tangis yang keluar. Hening selama beberapa saat. Hanya suara desiran angin subuh yang meniup. Aroma bunga segar serta tanah basah menyeruak. Azarin terus berkomat-kamit di balik cadarnya, membaca doa-doa. Kamu tidak mengabari kakakmu, nak? Tanya Herlina tanpa mengalihkan pandangannya dari batu nisan. Azarin membuka mata yang terpejam sedari tadi, lalu tersenyum getir. Untuk apa, Umi? Balas Azarin lirih. Bukankah kakak tidak lagi ingin menjadi anak Abah? Nak. Herlina menatap Azarin dengan nanar. Dia tetap anak Abah, kakakmu. Karena dia anak Abah, dia bisa seenaknya dengan Abah.
Azarin menggeleng sambil berdecak pelan. Dia tak bisa menerima dengan lapang dada kelakuan Alea kemarin. Aza akan tetap menemui kakak, Umi. Aza akan tetap mengatakan jika Abah telah tiada. Agar Aza bisa melihat wajah arogan yang ditunjukkan kemarin dipenuhi penyesalan yang teramat dalam, suaranya pelan, tapi terdengar bagai silet. Herlina tak lagi menjawab, kondisi psikisnya sedang terkoyak saat ini. Wak. Kabar meninggalnya Adam pun, sampai di telinga Mahira pagi ini. Mereka tiba di Dubai sekitar pukul jam 12 malam, karena kelelahan, mereka akhirnya langsung terlelap. Dan pagi ini, ayah dari Alina menyampaikan kabar duka itu. Mahira yang baru saja duduk bergabung di meja makan, langsung menutup mulutnya dengan tangan. Kedua matanya tak berkedip selama beberapa saat. Aku harus kembali ke Indonesia, Bu, ucap pria berkemeja biru muda itu. Penampilannya terlihat sangat rapi, karena sejak sampai di Dubai, dia sudah mengetahui kabar tersebut dari orang suruhannya yang bertugas menjaga Azarin dari jauh selama dia tak ada. Karena pesawat Dubai ke Jakarta saat malam sudah tak ada, sehingga dia memutuskan pagi ini akan berangkat kembali. Tiket pun sudah dipesan. Terus Nak Aza gimana sekarang? Atensi Mahira langsung tertuju pada wanita yang telah membuatnya jatuh hati. Sang anak hanya mengangkat kedua pundaknya. Dia terpuruk pastinya. Ya Allah. Air mata Mahira menetes. Andai saja kita menunggu sehari lagi. Setidaknya ibu bisa menjadi penopangnya saat dia tak kuat. Pria di depannya tak merespon apapun. Dia sudah sibuk mengirim pesan dengan orang suruhannya. Apa ibu ikut saja ke Indonesia? Alina biar di sini sama papa, ucap Mahira bernegosiasi, tetapi anak sulungnya itu menggeleng. Tidak perlu, Bu. Biar aku saja. Alina masih perlu didampingi, katanya dengan lembut. Sebentar lagi Alina bangun, dia pasti akan meminta untuk menghubungi Azarin. Tolong ibu handle dulu. Sampai kondisi Azarin membaik. Baiklah. Mahira mengangguk-angguk mengerti. Lalu menghela napas berat. Tolong segera kabari ibu, Nak. Iya, Bu. Ibu tenang saja. Aku pasti akan kabari kalau sudah melihat kondisi Asa. Tangannya terulur mengusap tangan sang ibu yang berada di atas meja. Di saat yang sama, seorang pria bertubuh agak gempal, wajahnya tampan di usianya 52 tahun ikut bergabung di meja makan. Pria yang disapa Tuan Argatama itu dikenal dengan pebisnis hebat yang bergerak di bidang arsitektur serta bisnis properti di Dubai. Sayangnya, bisnis yang memiliki nama Argatama Group itu, harus dijalankan seorang diri, karena putra sulungnya memilih menekuni profesi impiannya, yakni pengacara. Sementara putra bungsunya sedang berada di Mesir, melanjutkan kuliah di sana. Mau kemana kamu? Tanya Argatama sambil menelisik penampilan rapi anaknya. Ke Indonesia, Pak. Sebelah alis pria berkemeja lengan pendek itu terangkat. Namun, belum sempat anak sulungnya menjelaskan, Mahira sudah lebih dulu memberikan penjelasan pada sang suami. Kamu itu, datang ke Dubai cuma numpang tidur saja, celetuk pria parubaya itu sembari membuka lipatan koran. Ya sudah berangkat sana. Sebelum anakmu bangun, perintahnya, dan langsung diangguki pria tampan itu. Wae. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Setelah menidurkan sang ibu, dengan bantuan obat penenang agar Herlina tak lagi menangis dan menghayal di kamar, Azarin segera meninggalkan rumah menuju Jakarta. Sesuai rencana awal, dia akan menemui Alea ke Jakarta pagi ini, agar malam sebentar dia bisa mengikuti tahlilan bersama. Saat meninggalkan rumah pun, dia sempat berpamitan pada orang-orang di rumah yang sedang sibuk memasak.
Perjalanan menuju Jakarta kurang lebih 2 jam. Namun, dikarenakan hari Sabtu, sehingga jalanan sedikit padat. Sepanjang jalan dia terus mengucap istighfar agar hati dan pikirannya menjadi tenang. Sekitar pukul 11:30 siang, Azarin baru saja sampai di rumah. Tujuannya datang, hanya untuk mengambil beberapa potong baju yang akan dibawa ke Sukabumi. Dia telah berniat untuk terus menemani Herlina sampai mental ibunya pulih. Suasana rumah sangat sepi, kamar tak terlihat berantakan, menunjukkan jika tak ada aktivitas apapun. Dia tak tahu di mana Jenderal tidur semalam.